Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zairil Ikhwan, kelas 5A Prodi PAI. Terima kasih kepada Bapak Nurdi selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan segenap Sivitas Akademika Stid Al-Fatah. Judul makalah saya di sini yaitu Pendidikan Islam pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yakni 1. Bagaimana keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. 2. Bagaimana keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. 3. Poin yang pertama yakni keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islam yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dan diajarkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 2 hal penting yang berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum. Perkembangan madrasah tak lepas dari peran Departemen Agama sebagai lembaga yang secara politis telah mengangkat posisi madrasah sehingga proses perhatian terus-menerus dari kalangan mengambil kebijakan. Kemudian poin kedua yakni keadaan pendidikan di Orde Baru. Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan Islam karena beralihnya pengaruh komunisme dan ke arah permurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Terjadilah pergeseran kebijakan dari murid berhak tidak ikut serta dalam pelajaran agama. Dengan demikian, Orde Baru bukanlah merupakan golongan tertentu, sebab Orde Baru bukan berupa pengelompokan fisik perubahan Orde Lama sebelum 30 Desember 1965. Poin terakhir yaitu keadaan pendidikan Islam di Indonesia dan prospek di masa depan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh putra bangsa Soekarno-Hatta, memberikan dampak yang sangat besar bagi penggunaan nasional Indonesia. Kesempatan itu dipergunakan oleh para tokoh nasional untuk membangun bangsa Indonesia di segala bidang. Kesungguhan untuk mengisi kemerdekaan itu terlihat ketika dibentuknya kementerian-kementerian yang sekarang dinamakan departemen oleh pemerintah. Di antaranya ada Departemen Agama yang dulu disebut Kementerian Agama yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1046. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baiklah di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BPKNP. Untuk mengembangkan pendidikan Islam harus mempunyai lembaga-lembaga pendidikan sehingga menjadi lahan subur tempat peresmian generasi baru, sehingga pendidikan Islam harus mampu memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai materi terkait keberadaan pendidikan Islam di Orde Lama maupun Orde Baru. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.